Tapi Bang, ini kan yang mengagetkan juga pihak mantan suaminya Roji sekarang malah yang menuntut dia kan Bang? Jadi saya dengar katanya alasan laporan pencemaran nama baik itu karena katanya di dalam surat gugatan surat gugatan cerai, pengacara dia menulis bahwa seolah-olah setelah digerebek katanya diarak keliling kampung. Menuntut dia kan? Jadi saya terus dengar mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Jangan bosan-bosan guys, kita masih belajar soal hukum dari Hotman Paris. Dan kebetulan saat ini Hotman Paris menangani kasus yang menjadi viral, yaitu Norma Risma dan Rozi Zai, yang kasusnya memang unik karena mungkin jarang terjadi perselingkuhan antara menantu dan mertua, tepatnya dugaan perselingkuhan. Dan di sini Hotman Paris menyarankan yang sesuatu yang luar biasa untuk Norma Risma. Norma Risma dikatakan kamu harusnya melapor. Karena apa? Karena dengan kamu melapor, kamu nggak buang-buang waktu. Karena sekarang kamu sudah dilaporkan. Jadi saatnya sudah melapor balik. Karena sama-sama dipanggil polisi. Kalau sudah ada laporan balik, jadi saksi laporannya bisa enak. Begitu loh maksud Hotman Paris. Nah, bagaimanakah Hotman Paris mengajari kita soal hukum? Yuk kita simak saja di Kupas Tipis-Tipis 5 Legal in Like. Subscribe dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tapi Bang, ini kan yang mengagetkan juga pihak mantan suaminya Roji sekarang malah yang menuntut dia kan Bang? Jadi saya dengar katanya alasan laporan pencemaran nama baik itu karena katanya di dalam surat gugatan surat gugatan cerai, pengacara dia menulis bahwa seolah-olah setelah digerebek katanya diarak keliling kampung. Padahal enggak. Itu yang katanya si cowok itu keberatan kata-kata diarak keliling kampung. Terus dia bilang itu kan pengacaranya yang bikin, bukan dia. Tapi kalau digerebek benar ya? Benar. Makanya sebenarnya saya udah bilang sama dia, ya udah. Itu kan laporan suaminya sudah, saksi-saksi sudah diperiksa. Nanti kau bakal repot dipanggil sebagai terlapor. Nah begitulah, ada dua yang bisa kita garis bawahi di sini. Di situ Norma Risma mengatakan, yang mengatakan diarak keliling kampung itu pengacaranya, bukan dia. Artinya laporan polisi untuk dia itu salah alamat. Harusnya melaporkan pengacaranya dia yang mengatakan bahwa di sidang perceraian ada tulisan diarak keliling kampung. Padahal faktanya tidak. Kalau penggerebekan itu fakta, karena memang banyak saksinya, ketua RT, ketua pemuda, dan juga beberapa orang warga yang menggerebek lokasi. Itulah fakta yang diungkapkan. Namun yang kedua adalah bahwa sekarang Risma sudah dilaporkan. Daripada repot-repot datang sebagai terlapor, mending datang sebagai pelapor untuk memenuhi panggilan polisi. Karena kalau dia sudah datang menjadi pelapor, dia akan datang atas nama dirinya, bukan sebagai saksi korban. Dan itulah yang disarankan Hotman Paris. Namun sayangnya Risma masih tidak tega kepada ibunya. Kalau laporan dugaan perzinahan itu dia laporkan, maka ibunya juga akan bisa menjadi tersangka. Dia bilang sudah waktunya kau bikin laporan polisi balik. Cuma dia bilang dia nggak tega sama ibunya. Tapi suatu saat kau harus memilih gitu loh. Tanya dia dong, kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu tidak mau melaporkan kepada mereka gitu? Dugaan itulah di perselingkuhan. Karena kan kalau misalnya dugaan perzinahan itu kan otomatis dua-duanya harus dipanggil kan itu tetap aja ibu aku gitu, aku nggak tega. Oke, seandainya kamu nggak takut kalau misal laporannya dia ini, meskipun ada Bang Hotman, ini kita ngomong yang terburuk lah ya, seandainya ternyata jadi tersangka. Kalau aku sih yakin karena aku benar, insya Allah nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau dari pihak sana terus-terusan kayak ngelakuin lapor atau apa segala macam, itu juga bakal jadi pertimbangan buat aku untuk melaporkan balik. Nah begitulah, kalau sudah nggak kuat, digoda-goda terus, diserang-serang terus,
maka Risma pasti akan lapor balik. Dan nanti Hotman juga menyarankan nggak apa-apa, sekarang aja lapor balik, biar mereka tidak meneruskan hal ini dan tidak ngomong macam-macam. Masalahnya tidak melebar-lebar dan menutup kesempatan orang lain untuk pansos. Laporkan saja sekarang. Nanti hal itu bisa dicabut, kata Hotman Paris. Tapi namanya Norma Risma masih lugu, masih kecil, dan masih memiliki hati seorang anak. Dia tidak bisa berpikir logis seperti Hotman Paris. Ya maklum, karena dia mengalaminya. Dia merupakan anak dari ibunya. Dia mengalami banyak rasa yang bercampur aduk di dalam hatinya. Jadi tidak mudah untuk memutuskan. Namun secara logika, Hotman Paris, karena laki-laki, dia kuat logikanya. Lapor aja, bisa dicabut. Daripada mereka keterusan ngomong sana-sini dan dimanfaatkan orang lain untuk panjat sosial di media. Tapi udah lapor, ya kan? Sudah lapor dan saksi-saksi sudah diperiksa. Saya udah bilang sama dia, sudah waktunya kamu untuk bertindak secara hukum. Soal nanti apakah dicabut lagi itu hal lain gitu loh. Oke. Tapi Bang, ini kan yang mengagetkan juga pihak mantan suaminya Roji sekarang malah yang menuntut dia kan Bang? Jadi saya dengar katanya alasan laporan pencemaran nama baik itu karena katanya di dalam surat gugatan, ya, surat gugatan cerai, pengacara dia menulis bahwa seolah-olah setelah digrebek katanya diarak keliling kampung. Padahal enggak. Itu yang katanya si cowok itu keberatan kata-kata diarak keliling kampung. Terus dia bilang itu kan pengacaranya yang bikin, bukan dia. Tapi kalau digrebek benar ya? Benar. Makanya sebenarnya saya udah bilang sama dia, ya udah. Itu kan laporan suaminya sudah, saksi-saksi sudah diperiksa. Nanti kau bakal repot dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang sudah waktunya kau bikin laporan polisi balik. Cuma dia bilang dia nggak tega sama ibunya. Tapi suatu saat kau harus memilih gitu loh. Tanya dia dong, kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu tidak mau melaporkan kepada mereka gitu? Dugaan itulah di perselingkuhan. Karena kan kalau misalnya dugaan perjalanan itu kan otomatis dua-duanya harus dipanggil kan itu tetap aja ibu aku gitu, aku nggak tega. Oke, seandainya kamu nggak takut kalau misal laporannya dia ini, meskipun ada Bang Hotman, ini kita ngomong kita terburuk lah ya. Seandainya ternyata jadi tersangka. Kalau aku sih yakin karena aku benar, insya Allah nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau dari pihak sana terus-terusan kayak ngelakuin lapor atau apa segala macam, itu juga bakal jadi pertimbangan buat aku untuk melaporkan balik. Tapi udah lapor, ya kan? Sudah lapor dan saksi-saksi sudah diperiksa. Saya udah bilang sama dia, sudah waktunya kamu untuk bertindak secara hukum. Soal nanti apakah dicabut lagi itu hal lain gitu loh.